alhamdulillah semuanya kabarnya baik semuanya nggih, sehat nggih. Nah, baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu nggih. Yuk Mbak Azza dipimpin. Sekarang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawalinya bacaan doa bersama-sama dapat memperlancar pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum berpihak absen, adakah yang hari ini tidak masuk? Ada? Nihil? Ya. Ya, baik. Untuk mengecek kehadirannya, Bu Ilvi absen dulu, nggih. Mbak Regina, Mbak Azza Hadir. Mbak Zahra, Hadir. Mbak Nadia, Hadir. Mbak Najwa, Hadir. Mbak Zahira, Hadir. Mbak Siva, Hadir. Mbak Sofi, Hadir. Mbak Zahra. Hadir. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak yaitu materinya tentang adab terhadap tetangga. Adab terhadap tetangga. Adapun yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tetangga ya. Tetangga. Yang pertama yaitu pengertian tetangganya. Pengertian tetangga. Dan yang kedua yaitu adalah adab terhadap tetangga. Ada yang tahu apa itu tetangga? Ada yang tahu? Baik, tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya itu berdekatan atau bersebelahan dengan rumah kita. Nah, dalam bertetangga itu pasti banyak keragaman. Di antaranya yaitu yang pertama keragaman suku. Kemudian keragaman agama, ada juga status sosial. Yang dari suku itu ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Madura, ada yang dari suku Sunda dan yang lain-lain. Kemudian agama. Agama itu bukan hanya agama Islam saja. Nggih? Agama apa mawon? Katolik, terus Hindu, terus Kristen, Buddha, Konghucu. Nah, itu adalah agama yang ada di Indonesia. Itu bukan cuma agama Islam. Nah, dalam bertetangga kita itu juga bukan tetangganya kita bukan hanya orang Islam saja, ada juga orang Kristen, ada juga orang Katolik, ada juga orang Hindu. Kemudian status sosial. Status sosial iku wonten sing menengah ke atas atau yang kaya, kemudian juga
ada yang rendah. Gimana? Ada juga yang ada di sedang atau mampu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu atau sedang. Kemudian dalam keragaman itu ada keragaman itu yang pertama agar tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Jadi enten suku, enten agama, enten status sosial itu ben orang masyarakat itu dalam tetangga itu tidak saling membeda-bedakan. Jadi semua itu sama agar terjalinnya hubungan yang harmonis, kemudian saling menghormati. Terus apa lagi? Agar terciptanya hidup rukun. Tetangga itu 40 rumah dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang itu juga termasuk tetangga kita. Seumpama nih, Mbak Zahra rumahnya ada di sebelah paling barat, tapi masih berjumlah dari dia 40 rumah. Nah, Mbak Zahra itu tetap tetangga kita. Gitu nggih. Jadi ketika ditanya, kenal sama ini enggak? Berarti kalau enggak kenal berarti kurang bersosialisasi. Ya, kurang bersosialisasi nggih. Nah, kemudian setelah pengertian itu ada juga adab terhadap tetangga. Adab terhadap tetangga. Bagaimana tuh adab kita terhadap tetangga niku ke? Ada yang tahu? Yuk, apa? Saling mengerti. Iya. Kemudian apa lagi? Selalu berbuat baik kepada tetangga. Terus ketika ada orang yang sakit, sebaiknya kita bagaimana? Ketika tetangga kita sakit, sebaiknya kita bagaimana? Menengoknya. Ya, menengok atau menjenguk tetangga yang sakit. Nah, anak-anak, tetangga itu adalah orang yang pertama kali akan membantu kita dibandingkan saudara kandung kita. Ya, kalau saudara kandung kita itu jaraknya masih satu desa, masih satu rumah. Nah, kalau saudara kita tinggalnya ada di yang luar kota atau bahkan di luar pulau, apakah mereka akan langsung berbondong-bondong menolong kita ketika kita sakit? Tidak. Ya, yang keras, mantap? Tidak. Ya, tidak. Siapa yang pertama kali akan menolong kita ketika kita sakit? Tetangga. Iya, tetangga kita. Jadi, kita itu harus berbuat baik kepada tetangga kita. Kalau ada tetangga yang sakit, kita harus menolongnya. Kemudian adab tetangga yang pertama, berbuat baik terhadap tetangga. Yang kedua apa lagi? Yuk. Iya, boleh. Menghormati. Kemudian apa lagi? Menghargai, menghormati atau menghargai deh. Saling bersilaturahmi. Saling bersilaturahmi. Kemudian apa lagi? Saling menasihati. Iya, saling menasihati. Kemudian apa lagi yuk? Menjenguk orang sakit. Iya, menjenguk orang sakit. Ya, udah dibahas ya. Menjenguk orang sakit. Menjenguk
sebentar ya, menjenguk orang sakit atau mereka sakit. Kemudian Mbak Aza tadi apa? Tidak menyebarkan rahasia atau aibnya. Ya, tidak menyebarkan rahasia atau aibnya. Kemudian Memberi kenyamanan hidup tetangga. ya, memberi kenyamanan hidup tetangga. Nah, yang pertama, berbuat baik terhadap tetangga. Kita itu terhadap tetangga niku harus berbuat baik. Ampun malah berbuat jelek kayak gini, menjelek-jelekan tetangga. Nanti kan kalau kita menjelek-jelekan tetangga, dampaknya itu kepada kita. Maka tetangga ini sakit membenci kita. Gimana? Kemudian saling bersilaturahmi. Nah, kamu itu ketika di rumah jangan hanya di rumah terus bermain gadget terus. Tahu gadget? HP. Nggih, tapi bersilaturahmi ke rumah teman. Dolan. Ngoten niku nggih. Ampun di rumah teman HP dolan. Nah, dapat bersilaturahmi itu dapat memperlancarkan rezeki kita, dapat memperlancarkan rezeki kita, kemudian memperpanjang umur kita. Nah, saling menasihati. Kalau ada tetangga kamu yang mohon maaf, kalau perlakuannya tidak baik, tingkah lakunya tidak baik, itu dinasehati, bukan dibenci. Kamu nakal kok, kamu suka nakali temen. Nah, jangan, tapi dinasehati, dirangkul. Ngoten nggih. Nah, kemudian menjenguk orang sakit. Tadi kalau ada tetangga yang sakit, kita jenguk, memberikan kenyamanan hidup tetangga. Nah, maksudnya itu kita harus memberikan kenyamanan hidup kepada tetangga kita. Nek seumpami nyetel tip nopo salon niku ampun seru. Semua nyetel tip kali salon kok saking seru nih, padahal tetangga kita sedang istirahat. Nah, tetangga kita kan merasa terganggu. Gimana? Sok istirahat, balik kerja, kesil tenan. Kaya ngoten tetanggane nganu nyetel salon saking seru nih, jadi mengganggu istirahat tetangga kita. Jadi itu tidak memberikan kenyamanan ya. Jadi kita harus memberikan kenyamanan dengan cara memperpelan. Kalau mau menyetel musik, mendengarkan musik bisa salonnya diperkecil. Ngoten nggih. Semua Mbak Zahra niku nyetel musik saking seru nih, sedangkan Mbak Siva niku sekasih istirahat. Mbak Siva nek ajeng protes, makanya Mbak Zahra nesu oleh Mbak Siva. Nggih boten. Nah, berarti Mbak Siva mendel to. Jadi sing kalau Mbak Zahra, oh iya aku tak nyetel musiknya alon wae mesake tetanggane nek cara keganggu. Kok malam-malam udah pukul 10 kok masih nyetel musik? Niku ganggu tetangga mboten? Kenyamanan tetangga mboten? Oke, waktune istirahat malah dadi ora iso istirahat. Nah, anak-anak dari situ kita sudah belajar tentang pengertian tetangga, kemudian adab terhadap tetangga. Ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Seperti itu nggih, harus memuliakan tetangganya sesuai dengan adab terhadap tetangga yang tadi Bu Guru jelaskan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Untuk itu Bu Ilvi akan membagi sebuah kelompok 1, 2, 3 kelompok aja ya, sesuai dengan barisannya. Nanti ada soal, silahkan kalian kerjakan, dan nanti setelah selesai nanti tunjuk jari untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, yang pertama yaitu mengenai, siapkan bukunya ya.
silakan soal diskusinya itu didiskusikan dengan teman sebangkunya. Nanti setelah selesai, ada salah satu perwakilan berdiri dan membacakan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Yuk, didiskusikan. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, yuk, kelompok 1. Mbak Sofi dulu. Tetangga merupakan orang yang rumahnya berdekat atau sebelahan dengan rumah kita. Ya, benar. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Azhar. Yuk. Tidak boleh karena sesuai dengan semboyan tingkat tunggal ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap saja dua. Kalau membeda-bedakan akan terjadi kekacauan pertikaian. Ya, boleh. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan antara suku, agama, dan status sosial. Ya, kelompok 3, Mbak Siva. Soalnya apa? Sebutan 5 adab hidup tetangga. Ya, apa saja adab hidup tetangga? 1. Saling menolong, saling menghormati tetangga, tidak menyebarkan aib tetangga, tidak menyakiti tetangga, memberi kenyamanan terhadap tetangga. Ya, terima kasih. Hasil diskusinya bagus-bagus. Nah, jadi anak-anak, tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya itu berdekatan atau bersebelahan dengan rumah kita. Kemudian dalam bertetangga itu kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku, agama, atau status sosialnya. Sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Walaupun berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi ketika kita nanti kalau membeda-bedakan antar tetangga nanti akan timbul pertikaian, akan timbul permusuhan. Jadi tidak akan tercipta hidup tetangga yang hidup rukun. Kemudian adab terhadap tetangga. Yang pertama, saling berbuat baik terhadap tetangga, kemudian memberikan kenyamanan kepada tetangga. Kalau ada tetangga yang sakit, kita menjenguk, kemudian saling menghormati. Kemudian apa lagi? Saling bersilaturahmi, saling menasehati. Nah, cukup itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Jadi pesannya Bu Guru, kalian dalam berhidup dalam bertetangga itu harus berbuat baik, nggih? Ampun saling menjelek-jelekan. Kemudian nanti kalau ada tetangga yang sakit, kalian menjenguknya. Kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena tetangga adalah orang yang akan membantu kita pertama kali dibandingkan saudara kandung kita. Seumpama saudara kandung kita tinggalnya di luar kota atau di luar pulau. Seperti itu, nggih? Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Oh iya, tugasnya silakan nanti kerjakan buku agama halaman 58 ya. Tulis halaman 58. Oke, nanti dikerjakan di rumah. Besok kita koreksi bersama-sama. Oke, cukup sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.